Pak, apakah kemudian TP2D ini harus dibubarkan oleh pihak eksekutif, Pak? Itu urusannya Ibu. Kita tidak ingin intervensi, kita punya kewenangan masing-masing, kita saling menghormati, kan itu. Ya. Laporan Pansus DPRD Kabupaten Bondowoso atas pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah atau TP2D diharapkan nantinya pihak eksekutif menjunjung tinggi rasa saling menghormati atas hasil keputusan akhir. Hal ini dikatakan Ketua DPRD Bondowoso Haji Ahmad Dafir usai paripurna laporan Pansus pembentukan TP2D Kabupaten Bondowoso di Gedung DPRD Sabtu 25 September 2021. Menurutnya, kita semua adalah bonekanya perundangan dan regulasi yang ada. Jadi hendaknya patuh ketetapan yang ada dan DPRD tidak akan intervensi terhadap kewenangan masing-masing pihak. Artinya apa? Kita semua pihak berharap karena trias politika itu kan eksekutif, legislatif, yudikatif, ini sama-sama diberi kewenangan, kekuasaan yang saling menghormati dan saling menghormati. Tentu kekuasaan tetap pada bingkai aturan perundangan. Tidak boleh keluar. Kita semua, ya sering saya sampaikan bahwa kita semua adalah boneka. Bukan bonekanya orang per orang, tapi bonekanya aturan perundangan dan bonekanya regulasi yang ada. Saya berharap mari kita patuhi regulasi yang ada, sebagaimana yang disampaikan oleh laporan Pansus tadi. Laporan Pansus ini kan sebatas saran ya, Pak, ya? Bukan saran. Jadi ini Pansus yang memang dibentuk mewakili DPRD atas nama DPRD melaksanakan tugas dan fungsinya, makanya kemudian melaporkan hasil kerjanya dari beberapa rapat kerja dan bahkan kunjungan kerja, bahkan konsultasi ke provinsi, terutama masalah pasal 7 itu, kesimpulan akhirnya adalah wajib untuk dipatuhi. Ketika nanti tidak dipatuhi, indikasi ada tidak kepatuhan dari eksekutif sendiri, apa yang akan dilakukan? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita saling menghormati. Jadi kalaupun kami menyampaikan berharap untuk dipatuhi, sebenarnya karena bentuk saling menghormati. Tetapi pada hakikatnya adalah bagaimana kepatuhan terhadap aturan perundangan. Saya kira itu. Jadi bukan pada persoalan ancaman atau apa, tapi aturan. Aturan yang harus dipatuhi. Karena bagaimanapun Perpup itu kan dibentuk di saat ada kekosongan hukum. Ya. Tetapi kemudian tentu kekosongan hukum untuk bagaimana melaksanakan tugas secara independen, bagaimana mendukung percepatan dan sebagainya, tetapi jangan sampai kemudian karena ini ada dukungan anggaran, di mana anggarannya itu dibahas dan mohon dan meminta putusan DPR. Menyangkut anggarannya itulah yang kemudian yang menjadi diskusi pembahasan di DPR yang insya Allah malam Kamis akan ada penetapan perubahan anggaran yang di dalamnya juga ada anggaran penggeseran untuk TP2D. Pak, apakah kemudian TP2D ini harus dibubarkan oleh pihak eksekutif, Pak? Itu urusannya Ibu. Kita tidak ingin intervensi, kita punya kewenangan masing-masing, kita saling menghormati, kan itu. Dari berjalannya Pansus, Ketua Fraksi P3 Bahri Salawi Zain mengungkapkan sampai detik ini anggota Pansus terkait TP2D belum menemukan contoh daerah lain yang TP2D-nya melibatkan anggota OPD dan hal tersebut nantinya tetap menjadi kewenangan Bupati. Persoalan evaluasi itu saya yakin itu akan ditindaklanjuti oleh Bupati. Hasilnya seperti apa? Ya bisa direvisi, bisa tidak. Itu kewenangan Bupati. Kesimpulan yang diambil oleh Pansus, nah evaluasinya itu adalah pada aspek hukum secara kewenangan, secara prosedur dan secara substansi apakah telah sesuai atau tidak. Tapi hukum mengambil satu solusi yang menurut saya sangat baik, di mana ada satu titik tengah melakukan harmonisasi untuk mensambungkan antara pasal 3 dengan pasal 7 yang ada di pasal 6 itu dengan memasukkan sekda sekretaris daerah kalaupun nanti dievaluasi, ya evaluasinya pada sisi aspek-aspek substansi, terutama berkaitan dengan pasal 7, pasal 3 dan pasal 14, dan itu sudah diakomodir di pasal 6. Kira tidak ada persoalan dan tidak harus direvisi. Berhak untuk membatalkan ini ya gubernur. Jadi untuk proses berikutnya itu urusan bupati dengan gubernur. Kalau Pansus ini kan hanya sifatnya merekomendasi.
dan rekomendasinya saya kira tepat sudah meminta kepada Bupati untuk melakukan evaluasi. Nah, Biro Hukum juga memberi satu pernyataan yang tidak tunggal bahwa ini harus dilaksanakan 100%, tidak juga. Biro Hukum juga memberi pendapat bahwa pasal 7 itu bisa dianggap sebagai saran. Karena dianggap sebagai saran, maka sifatnya tidak mengikat. Karena memang semangatnya Bupati sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan kebutuhan daerah, memang ini diharapkan menjadi outputnya menjadi second opinion. Nah, kalau kemudian melibatkan OPD kan tidak menjadi satu pertimbangan yang independen lagi. Tanpa masuk TP2D, OPD itu sudah otomatis memang tugasnya. Sampai pada konteks itu sudah clear. Nah, tetapi kemudian persoalannya pada pasal 7 itu tadi. Karena pasal 7 ini adalah kontennya tidak ada TP2D itu sendiri kan tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur. Jadi ini adalah satu kewenangan yang diberikan kepada Bupati, termasuk mau melibatkan unsur OPD atau perangkat daerah atau tidak. Itu juga tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memerintah, juga tidak ada yang melarang. Kemudian fakta yang lain yang ini saya kira penting. Pansus sejauh ini belum menemukan satu kabupaten atau kota di mana TP2D-nya itu dipimpin atau diketuai oleh unsur perangkat daerah. Itu fakta. Dari gedung DPRD Bondowoso, Hadat Mujiono, BSTV memberitakan.